Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dipersilakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya absen dulu ya. Yuni, hadir. Saskia, Hadir. Ananda, Hadir. Fateha. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Saskia ya. Baik, kita mulai materi hari ini, yaitu membahas tentang jenis-jenis usaha dan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui tentang apa itu badan usaha? Belum. Belum. Baik, saya jelaskan. Badan usaha merupakan organisasi atau sekelompok orang yang membentuk suatu kesatuan hukum atau yuridis untuk mendapatkan keuntungan secara maksimum. Kemudian, jenis badan usaha itu beragam, mulai dari milik negara, pemerintah hingga milik swasta. Faktor bentuk badan usaha bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pihak pengelola apakah dimiliki oleh negara atau swasta. Yang kedua, jumlah atau besarnya modal dari pribadi atau berbentuk saham. Kemudian, luas wilayah pemasarannya dan besar kecilnya resiko yang dihadapi. Oke, lanjut ya. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha. Secara garis besar, badan usaha yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya, yaitu badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik swasta, dan kemudian badan usaha milik daerah. Jenis badan usaha milik negara yang terdiri dari perusahaan jawatan atau perjan, kemudian perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseorangan atau persero. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan badan usaha milik negara yang dimiliki oleh pemerintah. Modalnya dari badan usaha ini biasanya berasal dari keuangan negara. Perusahaan jawatan merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan rakyat. Contohnya PT KAI. Kemudian perusahaan umum atau perum, sama seperti perjan, dimiliki dan dikelola oleh negara. Badan usaha yang awalnya berbentuk perjan sekarang menjadi persero. Lalu perusahaan perseorangan, hampir sama dengan perjan dan perum tadi. Persero merupakan badan usaha yang statusnya milik negara, tetapi persero ini lebih bersifat komersial karena berorientasi pada laba. Nama badan usaha ini biasanya ditulis sebagai PT yang di belakangnya diikuti oleh persero. Contohnya PT Jasa Raharja Persero, kemudian PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Lanjut ya. Kemudian badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini kepemilikannya oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk memiliki keuntungan. Badan usaha milik daerah ini dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian kasnya digunakan untuk pelayanan masyarakat. Mungkin ada yang tahu tentang contoh dari BUMD? Aku. Ya, silakan jawab. Contohnya perusahaan daerah air minum, Ya, Bank Pembangunan Daerah atau BPD,
PT Transportasi Jakarta yang mengoperasikan bus Transjakarta. Ya, bagus. Bus. Kemudian badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta ini dikelola oleh pribadi atau swasta. Jadi keuntungannya nanti akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Contoh dari BUMS adalah firma, CV, PT. Oke, jadi pembahasan kita sudah selesai ya. Sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Kelompoknya bisa memilih sendiri. Iya, PTW. Oke, ditulis dulu ya tugasnya. Iya. Tulis. Yang pertama, memberikan contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian memberikan contoh badan usaha berdasarkan lapangan usahanya. Sudah ya? Iya, sudah. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.